Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi. Hampir 1 minggu ya dari video sebelumnya, kurang lebih 1 minggu lah. Semoga kita sehat, dilimpahkan rezekinya ya, dan masalah dihilangkan, amin. Nah, kali ini saya coba akan membahas tentang benda pusaka yang kemarin saya dapatkan ya. Nah, di sini ada tombak dan ini keris ya, cuma di sininya berbentuk naga. Nah, dari naga ke atas ini seperti keris ya. Ada 1, 2, 3, 4. Cuma saya nggak tahu namanya ya, karena saya bukan pencinta seperti keris atau tombak ya. Saya akan coba untuk mengetahui dari si penunggunya ini sebenarnya untuk apa ya, karena ini benar-benar sudah karatan ya, dan ada sebagian yang keropos. Nah, ini mungkin udah sepuh. Dan ini juga sama, dan ini belum saya netralisir ya, belum saya diritualkan untuk aura negatifnya, atau mungkin ada aura negatif atau ada penunggunya masih mengikuti. Nah, intinya belum dinetar. Nah, kita akan coba dulu kegunaannya apa sih, cuma jangan menduakannya, karena saya hanya mencari informasi dari si penunggunya ya, bukan kegunaannya ya. Kalau saya bilang tepatnya kekuatan si penunggunya itu apa, untuk apa itu ya. Kita coba dulu ya. Ini penunggunya sosoknya sosok hitam ya, hitam tinggi. Dan ini si penunggunya ini memiliki kesaktian kedikjayaan ya. Kedikjayaan itu kalau di bangsa manusianya seperti preman ya, selalu mencari masalah, selalu menyombongkan diri bahwa dia memiliki kekuatan yang besar, selalu ingin menantang. Nah, ini untuk yang saya lihat untuk kekuatan. Ini untuk kekuatan, penjagaan juga bisa, cuma lebih besarnya ini untuk kekuatannya. Dan energi negatifnya lumayan besar ya, karena yaitu untuk kekuatan itu. Dan ini dia masih ngikut, masih berontak, dan dia minta dikasih makan. Cuma saya tidak turutin ya, karena bagi saya bangsa mereka harus tunduk ke bangsa manusia. Jadi jangan sampai bangsa manusia yang harus tunduk ke bangsa mereka, karena derajat manusia itu lebih tinggi ya.
Nah ini saya nggak pernah rawat ya, begitu saya simpan, begitu saya dapat langsung disimpan. Dan di sini nih, di sini ada agak unik nih, karena ekor si naga ini cuma sampai sini ya, tapi begitu kesininya itu motifnya itu ada sisik-sisiknya. Nah, ada sisik di sini. Di sini ada sisik. Ya, di sini ada sisik nih. Nah, dari gagang ini untuk penyangga. Dari sini sisik, dari sini bentuk naga, dan ke sini keris. Nah, jadi ada 3 motif ya, sisik, naga, keris. Nah itu si hodamnya, kekuatan si hodamnya, kekuatan si penunggunya, bukan saya, kekuatan ininya ya, untuk kedikjayaan, kekuatan, benteng diri. Dan ini untuk menyelakai juga, enggak, ini kalau untuk menyelakai enggak, maksudnya untuk menyelakai untuk guna-guna atau media santet atau ini enggak, hanya untuk kedikjayaan. Dan di sini ada sedikit motif-motif, saya nggak tahu lah motifnya disebutnya apa. Kalau di penggemar benda pusaka biasanya mereka tahu ini motif apa, ini apa, mereka tahu secara detailnya. Cuma saya kurang tahu ya, karena saya tidak memahami benda-benda seperti ini. Nah, kalau sebelah sininya ini kropos. Nah ini untuk yang ini ya, nanti saya juga nggak tahu lah, paling buat koleksi aja lah. Nah di sini tombak, ini tombak, jelas tombak. Dan tombak ini udah mulai kropos, ini udah pada kropos. Dan ini padat nih, kropos. Kita coba barangkali ada motif. Dan ini wangi ya, seperti bunga loh, kayak bunga apa ya. Dan ini wangi, padahal tertanam ini ya di tanah, saya ngambilnya kan di tanah. Dan ini wangi, dan saya belum pernah mengelesin minyak atau mencucinya. Ini masih murni tuh, tapi ini wangi. Allahu alam deh, cuma ini wangi. Kita akan coba ya melihat dari sisi mistiknya ya, kekuatannya apa, dari segi si hodamnya atau penunggunya. Nah, pas tadi saya dekatin ke telinga itu jelas banget, seperti mendengar aliran air sungai ya. Ya, aliran sungai. Dan begitu lihat sosoknya, ini
bukan seperti, saya lihat sosoknya itu seperti yang berjubah putih. Saya lihat sosoknya yang itu. Dan ini menurut pemahaman saya yang saya lihat, ini untuk penjagaan, untuk tolak bala, untuk kesejahteraan, kerukunan rumah tangga ya, agar tidak ada masalah. Terus ini untuk tolak bala seperti santet atau guna-guna yang menyerangnya. Dan ini auranya sangat besar sekali ya. Ya, di sini untuk penjagaan, untuk kesejahteraan, untuk tolak bala ya. Tolak bala masuknya kan ke penjagaannya, bentengnya. Nah, ini memang kekuatannya besar, dan dia minta si penunggunya ya, bukan benda ininya, karena ini benda mati, bisa bicara apa. Dia minta disolawatkan. Allahu Akbar ya. Beliau minta disolawatkan, minta 7 kali. Saya coba solawatkan dulu ya. Nah, dari 2 benda pusaka ini, saya lebih tertariknya ini dengan ini ya, dengan si tombak ini, karena auranya aura positif. Nah, dari semenjak saya mendapatkan 2 benda ini, entah kebetulan, entah apalah, Allahu a'lam, cuma dari saya semenjak dapat ini, banyak suara-suara yang aneh. Dan entah di tempat penyimpanan benda pusaka ini atau di pekarangan rumah, banyak suara-suara aneh dan banyak sosok bayangannya, cuma tidak jelas ya untuk penampakannya. Untuk penampakannya itu saya belum bisa dapatkannya, karena dia cuma hanya sepintas. Walaupun muncul, dia tidak muncul secara langsung ya, cuma hanya melewat, dan itu juga berupa bayangan. Nah, kita kembali ke pusaka ini ya. Kita tidak boleh menjadikan benda-benda pusaka, benda-benda seperti ini dijadikan kita sebagai untuk ladang penjagaan keselamatan ataupun penglarisan, karena ini hanya media, bukan ini yang mengabulkan. Ini cuma syaratnya, syariat. Hakikat kita tetap kepada Sang Pencipta kita ya. Ini hanya sebagai budaya yang ditinggalkan nenek moyang kita pada zaman dulu. Karena pada zaman dulu, pembuatan satu media atau satu pusaka seperti ini, si empunya dari 0 sampai jadinya pusaka ini pasti melakukan ritual tertentu, entah itu puasa, entah itu melakukan ritual-ritual lainnya,
Cuma kebanyakan mereka yang melakukan ini, pembuatan benda pusaka ini, mereka akan melakukan puasa sampai si benda ini jadi. Dari mulai nol sampai jadi, si pembuat itu akan melakukan ritual. Nah, makanya bedanya dengan yang sekarang. Yang sekarang itu hanya tiruan, hanya asal jadi yang sudah dibentuk, dicetak. Tapi orang-orang zaman dulu itu ya benar-benar besi dari, kalau besi-besi lempengan, kalau bahan meteorit dari yang dari alam, bukan sekarang udah jadi besi dileburkan lalu dicetak ya. Kalau orang zaman dulu ya tidak, karena mereka membuat media seperti ini tuh ya sakral, tidak bisa sembarangan. Makanya banyak dihuni oleh bangsa jin, disukai, dijadikan tempat tinggal, karena ya melakukan ritualnya itu si pembuatnya memang benar-benar nggak sembarangan ya. Nah, kita sebagai penerus atau cucu dari para beliau, para pahlawan, kita harus melestarikan budaya. Kita harus mengenalkan juga budaya atau benda-benda pusaka ini ke anak cucu kita, agar mereka tahu bahwa inilah ciri khas dari negara kita, agar mereka tahu inilah cara pembuatan orang zaman dulu. Dari mulai nol sampai jadinya itu prosesnya itu lama, dan minimal mereka puasa itu minimal 44 hari. Orang zaman sekarang boro-boro melakukan puasa kayak gitu. Puasa Ramadan pun pasti banyak yang bolong gitu kan. Cuma kita kembali lagi, untuk masalah seperti itu ya kita dari hati kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan kehendak kita kepada orang lain. Nah, itu saja ya yang saya bisa sampaikan dari benda pusaka ini. Mudah-mudahan benda ini bisa terus ada ya, tidak sampai dijual ke negara-negara lainnya, karena ini murni peninggalan nenek moyang kita. Jangan sampai kita terlena oleh uang, tapi kita menjual harga diri kita. Benda-benda ini sama halnya dengan harga diri kita, karena nenek moyang kita ya berjuang itu ya menggunakannya seperti ini, melawan perang itu ya seperti ini, bukan melawan penjajah itu dengan asap kemenyan, bukan, tapi ya benar-benar perang ya. Nah, itu saja ya, dan mudah-mudahan saya ada waktu lagi kita akan nyari tempat. Kalau tempat banyak ya, cuma saya belum ada waktu. Mungkin ada satu tempat yang tertarik, sangat unik dan mitosnya sangat kental ya, karena di situ ada sebuah lokasi pembantaian pada zaman dulunya, pembantaian dari sinden dan para musisinya ya, musisi penabuh gendang atau apapun itu ya, gong atau itu. Dan itu ada kisahnya, dan itu sangat tragis, dan memang benar-benar pembantaian, dan pembantaian semua meninggal, semua alat-alatnya dibuang ke air tersebut, dan sampai sekarang
konon katanya masih setiap malam tertentu ada suara bunyi gamelan dan sinden ya, dan ada konon ada tumbal setiap tahun atau berapa tahun sekali, saya kurang tahu. Nanti kita coba ya, dan nanti saya coba cari waktu, mudah-mudahan saya bisa ke sana dan bisa telusuri jejak sejarahnya. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan cindera mata dari mereka untuk saya kenang, walaupun tidak dapat, tidak masalah bagi saya. Yang penting sejarahnya yang kita cari, sejarahnya, bukan benda-benda seperti ini. Ini anggap aja hiburan, biarpun yang lain fokus dengan penarikan ataupun ini sampai bertarung atau apapun itu, nah itu salah. Dan itu biarkan saja. Nah, kalau kita paksakan, ya kita bukan hak kita juga ya. Nah itu saja. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan semua masalah bisa teratasi dan hilang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.